demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Yang pertama, demokrasi liberal. Pada tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tanggal 17 Agustus 1950. Sistem ini mengadopsi demokrasi parlementer, di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen. Sementara presiden hanyalah berperan sebagai kepala negara saja. Kemudian, pada masa demokrasi liberal, kebebasan politik sangat luas. Banyak partai politik bermunculan dan memiliki pengaruh-pengaruh besar dalam pemerintahan yang sangat signifikan. Pemilu pertama Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 1955 menjadi salah satu momen penting dalam sejarah politik Indonesia. Dalam pemilu tersebut, Partai Nasional Indonesia atau PNI, Masyumi Handlatul Ulama atau NU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI menjadi 4 partai dengan suara terbanyak. Namun, meskipun kebebasan politik berkembang pesat, sistem-sistem demokrasi liberal justru menghadapi berbagai permasalahan. Nah, permasalahan tersebut yang membuat pemerintahan Indonesia tidak stabil. Salah satu masalah utama adalah seringnya pergantian kabinet akibat konflik kepentingan antara partai-partai politik. Sejak tahun 1950 hingga 1959, Indonesia mengalami lebih dari 7 kali pergantian kabinet. Nah, dari pergantian tersebut menyebabkan kebijakan pemerintah seiring berubah dan pembangunan terhambat. Selain itu, berbagai pemberontakan muncul di berbagai daerah, seperti pemberontakan akan DI atau TTI atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh, serta pemberontakan PRRI atau Permesta di Sumatera dan Sulawesi. Pemberontakan ini semakin melemahkan pemerintahan pusat dan menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas nasional saat itu. Di bidang ekonomi, sistem demokrasi liberal juga gagal menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kondisi ekonomi yang memburuk akibat inflasi tinggi, kurangnya investasi, serta kebijakan ekonomi yang tidak stabil akibat seringnya pergantian pemerintahan. Akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi ini, banyak pihak-pihak merasa bahwa sistem demokrasi liberal tidak mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Ketidakpuasan terhadap sistem ini akhirnya mencapai puncaknya pada 5 Juli 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Melalui dekrit ini, Soekarno membubarkan sistem demokrasi liberal dan kembali menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar negara yang menandai dimulainya sistem demokrasi terpimpin. Yang berikutnya yaitu demokrasi terpimpin. Pada tanggal 5 Juli 1959 hingga 1965. Setelah mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959,
Soekarno memperkenalkan sistem demokrasi terpimpin yang bertujuan untuk mengatasi kekacauan politik yang terjadi selama masa-masa demokrasi liberal. Dalam sistem ini, Soekarno memiliki peran yang sangat dominan dalam pemerintahan. Sementara peran partai-partai politik dan parlemen mulai dibatasi. Salah satu karakteristik utama demokrasi terpimpin adalah semakin kuatnya peran-peran presiden. Presiden dalam menentukan arah kebijakan negara. Soekarno tidak hanya menjadi kepala negara, tetapi Soekarno juga bertindak sebagai kepala pemerintahan. Keputusan-keputusan politik lebih banyak ditentukan oleh Presiden Soekarno. Nah, keputusan tersebut tanpa harus bergantung pada parlemen-parlemen atau partai-partai politik yang ada. Jadi, untuk menciptakan stabilitas politik, Soekarno mengusungkan konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme yang bertujuan untuk menyatukan tiga kekuatan politik utama saat itu. Kelompok nasionalisme yang diwakili oleh PNI, kelompok agama terutama NU dan Masyumi, serta kelompok komunis atau PKI. Namun, konsep ini justru menimbulkan konflik, terutama antara kelompok-kelompok Islam dan komunis, yang dimana memiliki ideologi-ideologi yang sangat bertolak belakang. Jadi, selama masa demokrasi terpimpin, kebebasan politik semakin dibatasi. Presiden yang mengkritik pemerintahan dibungkam dan berbagai bentuk-bentuk oposisi terhadap Soekarno ditekan. Militer juga memainkan peran yang semakin besar dalam pemerintahan, terutama dalam menjaga stabilitas nasional. Di bidang ekonomi, situasi Indonesia semakin memburuk, di mana inflasi menjulang hingga lebih dari 600% dan kebijakan ekonomi Soekarno seperti nasionalisasi perusahaan asing dan program-program ekonomi seperti berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Program tersebut justru memperburuk keadaan Indonesia. Kebijakan-kebijakan politik luar negeri yang agresif seperti konfrontasi dengan Malaysia dan penolakan terhadap bantuan dari negara-negara barat semakin memperparah kondisi ekonomi nasional Indonesia. Selain itu, meningkatkan pengaruh Partai Komunis Indonesia atau PKI dalam pemerintahan menimbulkan ketegangan dengan kelompok-kelompok militer dalam Islam. Puncak dari ketegangan ini terjadi pada peristiwa G30S atau PKI pada 30 September 1965 yang menewaskan 6 jenderal tinggi TNI. Peristiwa ini menjadi titik balik yang mengakhiri era demokrasi terpimpin dan menandai awal dari pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.